Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rihlah kita, yaitu jalan-jalan ke Barelang, yang mudah-mudahan dengan jalan kisah tentang sahabat atau ulama salafun soleh yang diawali dengan kisah ceritanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, perlu kita ketahui, ketika Imam Syafi'i masih di Kufah, Irak, ya, Imam Syafi'i mengalami tekanan yang amat dahsyat. Mohon didengarkan biar gak gagal paham. Apa tekanannya? Pada kala itu Imam Syafi'i dipaksa oleh khalifah terkait untuk berfatwa bahwa Al-Quran itu adalah hadis. Padahal Al-Quran adalah kalamun qadim, yaitu ucapan Allah yang terdahulu. Dengan paksaan dari khalifah zaman itu, Imam Syafi'i banyak mengalami tekanan, sehingga demi masa depan Islam secara berkelanjutan, Imam Syafi'i mengalah. Jadi kala itu Imam Syafi'i mengatakan bolehlah Al-Quran itu adalah hadis. Dan masa itu Imam Syafi'i dihujat dari berbagai ulama, dari berbagai kalangan, sampai-sampai Imam Syafi'i dibilangin orang yang hampir kafir atau kufur, karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu hadis, maka dia adalah kafir, ya, karena Al-Quran itu qadim, karena Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga Imam Syafi'i masa itu dihujat bahwa dia telah berkoalisi dengan khalifah atau pimpinan atau presiden yang dolim. Makanya dengan diam-diam Imam Syafi'i mengadakan hijrah atau pindah ke Mesir dengan diam-diam, tidak izin dengan pemerintah manapun. Karena Imam Syafi'i berpendapat kalau yang namanya bohong pasti lambat laun akan ketahuan. Ketika Imam Syafi'i ketahuan bahwa fatwanya bohong, resikonya adalah kalau tidak dibunuh, dipenjara. Ketika seandainya Imam Syafi'i kala itu dipenjara atau dibunuh, mungkin saat ini kita tidak mempunyai madhab yang bernama madhab Syafi'i atau madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah Imam Syafi'i mengalah demi kelancaran, demi berlangsungnya ajaran Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu. Keduanya adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan. Kala itu mendapat tekanan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abu Yazid memaksa
Sayyidina Hasan untuk berkoalisi dengan khalifah yang dolim masa itu. Karena Bapak Ibu perlu diketahui, Sayyidina Hasan menjadi khalifah hanya bertahan selama 6 bulan. Karena demi kelangsungan umat Islam, Sayyidina Hasan mengalah agar umat Islam masa itu tidak dibantai oleh kaum Muawiyah bin Abu Yazid. Itu malah